Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, hari ini pulang kerja dari daerah Tamrin. Terus ya rutinitas budak korporat gitu. Oke, ini kan menjadi sebetulnya udah beberapa kali motovlog yang pernah gua iseng-iseng gitu ya. Mungkin tapi ini kayaknya jadi motovlog baru lagi deh. Kayaknya gue mau coba upload di channel YouTube yang baru kali ya, biar nggak kecampur. Jadi ini khusus motovlogan aja gitu. Nah, ini suasana jalanan ibu kota yang sangat bersahabat ya. Jam 7:58, Tamrin, Jakarta Pusat. Ya, kemarin enggak ini sih, GoPro-nya ada, cuman kemarin itu bracketnya rusak. Bracket yang di helm, terus helmnya juga hilang, dicolong orang. Jadi belum sempat lagi bikin video bikin video motovlog kayak gini sih gitu. Jadi ini kemarin baru coba beli lagi di Tokopedia bracketnya, terus double tipnya. Mic-nya masih sama, pakai mic yang sebelumnya. Ini kemarin itu ya cuma bracketnya doang sih, cuman sama helmnya hilang, jadi ya udahlah, nggak pernah bikin lagi. Nah, ini kita coba bikin lagi, ngobrol-ngobrol di jalan aja sih, bukan ngobrol ya, kalau ngobrol dua arah, monolog di jalan aja gitu. Terus samalah kayak motovlog awal-awal gue juga, disclaimer nih, gue bukan salah satu anak motor, nggak ikut klub motor juga gitu. Terus bukan ahli otomotif, khususnya motor juga enggak, bukan ahli action cam. Jadi ya gue pengen cerita apa yang pengen gue ceritain aja gitu. Bisa jadi nggak relate sama motor, cuman biasa motor gue masih CBR 150R Nick 2001 kalau nggak salah nih. Terus akhirnya gue pakai helm lama gue karena helmnya itu hilang. Udah sih semua standar. Terus kemarin belum sempet di videoin karena males. Akhirnya motor ini cuman ganti ban aja, naik ukuran ke Maxxis, naik satu ukuran deh kalau nggak salah dari yang standarnya gitu, biar kelihatan gede aja kalau di jalan gitu, kalau nggak salah. Cuman mungkin secara hitungan teknisi harusnya nggak nyaman kali ya, karena kayaknya bawaan standar sama ukurannya itu udah paling pas sih menurut gua. Terus di bawah jalan enak, singset gitu ya, terus nggak, ya bagus lah. Cuman gue pengen aja pakai Maxxis naik satu ukuran gitu, biar agak gede dikit aja gitu. Oh ya, gimana nih kabar ya? Kalau misalkan ada yang kebetulan ini videonya lewat di beranda YouTube, tolong di subscribe lah ya, tolong di komen juga boleh lah, tolong ya di share sih nggak usah lah ya, nggak ada yang berfaedah juga. Di subscribe lah biar rame aja, biar kayak beneran motovlogger gitu. Masa subscribe ini, kayaknya gue bakal bikin channel baru soalnya, jadi dari nol tuh. Mungkin ini akan menjadi video pertama gua kali ya di YouTube yang baru ini. Cuman nggak tahu uploadnya kapan kali ya. Soalnya nariknya lumayan. Oh ya, kemarin itu plus baterai GoPro gua bocor. Nah, ini baru beli lagi. Jadi kemungkinan sih ini setengah jam harusnya bisa full tanpa cut gitu ya. Jadi jam 8:30 maksimal harusnya gua akan akhiri juga, karena takut kepanjangan juga kan, atau maksimal 20 menit tuh.
gitu di ya video awal-awal ini. Sebenarnya kemarin tuh lagi bahas apa gitu, gua di jalan tuh lagi cerita gitu apa ya, oh iya motor yang ini nih, motor yang suka berasap gitu ya, 4 tak gitu, khususnya yang dipakai teman-teman ojek online gitu. Kalau bisa diservis dulu gitu, selain ngeganggu pengendara di belakang itu kan mungkin takutnya rawan mogok, lu lagi bawa customer gitu kan, gak enak ya. Ya kalau misalkan motornya RX King, F1 ZR atau yang 2 tak atau Vespa gitu ya nggak apa-apa, karena kan emang kodratnya mereka berasap lah gitu ya. Nah ini kayak motor Supra, terus apalagi tuh Revo, Karisma, ya jangan berasap lah tolong. Itu kan ramah ya, motor-motor ramah asap harusnya gitu. Jadi itu jangan sampai berasap. Nih gua tracknya kayaknya, gua sih tahu lewat sana harusnya jam segini lancar, tapi gua kayaknya pengen lewat Tendean deh. Habis itu gua lewat Bangka biasa dalam. Ya udah gua lewat Tendean. Berarti ini gua putar kan lewat apa namanya, SCBD. Ya balik ke tadi ya, jadi kalau bisa jangan berasap, servis dulu lah gitu kan. Kalau motornya sehat juga enak kan kalau pakai. Terus apalagi yang ojek online lah, nyaman gitu penumpangnya. Terus sama yang ojek online itu kalau bisa helm penumpangnya ya proper, wanginya tetap dijaga, ukurannya tetap dijaga. Karena gue pernah naik helm di pala gue aja yang lumayan gede ini kendor gitu, apalagi di pala orang yang pala agak kecil pasti bisa muter tuh helmnya ke belakang. Ya itu kan menjadi salah satu modal ya, kayak itu ya, itu namanya bisnis pasti ada modalnya lah. Mungkin kalau ojek online salah satunya ya motornya bagus, helmnya juga proper buat penumpang, wangi, bersih gitu, kacanya juga bagus gitu. Itu kan modal ya, kalau bisa dipersiapkan lah gitu. Nyicil gitu bisa kan, mungkin dari bulan ini nyicil helm dulu. Kalau misalkan udah rusak ya, kalau misalkan ojek online yang baru sih helmnya biasanya bagus-bagus. Tapi yang udah lama tuh kalau bisa nyicil. Terus kalau motornya memang udah tua ya, ntar bulan depannya mungkin servis mesinnya bagian apa lah gitu ya. Gue sih nggak terlalu ngerti, tapi pasti itu ada yang kerusakan, karena kan normalnya itu harusnya nggak berasap gitu, entah oli masuk ke ruang bakar lah atau apa gitu. Nah itu dicek lah, kan enak tuh. Gitu-gitu lah pokoknya. Nah, ini bunyinya kok gak enak ya. Terus gimana nih permotoran duniawi ini nih. Oh iya, sebelumnya juga itu video itu sih nggak jadi gua upload sebenarnya, cuman gara-gara udah keburu rusak dan udah berpart-part gitu ya, gua bukan bahas juga sih, sempat ngobrol, sempat ngoceh kayak gini persis gitu. Ada juga motovlog yang dicap arogan atau apa gitu ya. Kalau bisa ya, gue nggak tahu sih genrenya motovlog tuh ada apa aja ya. Mungkin adu kencang ada, yang ngeliatin jalanan ada, gue nggak tahu ya jenisnya tuh apa aja. Cuman kalau yang adu kencang mendingan jangan deh, saran gue ya. Speeding gitu kayak di flyover mana gitu lah. Bahaya soalnya gitu. Maksudnya jangan sampai video lu pengen viral terus lu kebut-kebutan gitu. Ya kalau yang jatuh lu doang nggak apa-apa. Kalau lu nabrak yang lagi makan di pinggir jalan atau lagi nabrak gerobak yang mau jualan kan kasihan. Nah, kalau gue sih kayaknya motovlog gue nggak mungkin ngebutan juga ya, karena satu, motor gue 150 cc standar full, kecuali tadi ban doang ganti sama ini handling ini diganti. Kedua gue nggak terlalu suka juga sih kalau di jalanan ngebut gitu. Takut itu tadi sih, gue takutnya bukan sok-sokan ya, gue takutnya kayak ngerugin orang gitu.
misalkan lagi ngebut-ngebutan nabrak yang tadi tuh, orang lagi mau jualan gerobaknya ketabrak, yang lagi jalan kaki ketabrak kan, selain motor kita hancur dan kita juga bonyok kan, kita harus ganti rugi mereka gitu. Ya gue lebih seneng kayak gini aja sih, motovlog jalan-jalan aja. Kadang kamera di sini di helm, kadang kamera di sini nih di spion, tergantung. Cuma kalau kamera di spion gue jarang, karena mic-nya nanti ada kabelnya nggak enak dilihat ya. Gitu. Terus ya kayak gitu sih motovlog. Katanya kemarin kan banyak tuh yang di YouTube komen, atau enggak di Facebook, atau enggak di IG, suka dicap arogan, dicap sombong, yang punya jalanan lah apalah. Ya kita mah cinta damai bro. Gua mau disusul Vario juga sok aja, kalau gua lagi nggak buru-buru mah ngapain juga gua nyusul lagi. So, jadi ya dijaga aja perilakunya lah, khususnya biar nggak ngerugiin orang aja. Takutnya kan lu rugi waktu karena lu harus ngurus apa gitu gara-gara lu cekcok di jalan. Kedua lu rugi duit gara-gara nanti rugi sama orang. Kalau bisa damai, santai gitu. Kayaknya sih motovlog jenis santai juga ada yang laku kok gitu, nggak harus kebut-kebutan gitu. Kalau mau adu speed, pasang GoPro dua-duanya aja, sewa sirkuit tuh gue setuju gitu. Sewa sirkuit dua-duanya, misalkan yang satu jenis motor apa, satu motor apa, tapi di sirkuit gitu, dengan tingkat keamanan yang proper. Ya gue setuju kalau itu nggak apa-apa, karena kan emang udah tempatnya di situ ngetes speed kan. Kalau di di jalan umum ya aduh, gue ngeri yang nyebrang lagi, ngeri yang jualan, ngeri yang lagi makan pinggir jalan, terus lu jatuh terus tabrak situ. Ya gue itu brother-brotherku penyuka motovlog ya. Terus ya ginilah kalau motovlog gue sih, cuma jalan-jalan aja. Siapa tahu gue ngelewatin daerah tempat tuh nongkrong ya kan, bisa kasih tahu di komen, oh ini tempat kopinya enak nih, atau tempat ngebirnya enak nih. Ini gue rekord di hari Selasa jam 8:10 di motor. Tadi di depan gue bilang jam 8:20 atau maksimal banget jam 8:30 harusnya stop ya. Dan harusnya baterai GoPro-nya juga cukup. Kalau dulu tuh 10 menit udah habis soalnya, atau 15 menit udah mati. 10 menit deh nggak nyampe. Gitu. Nah, kita lewat sini nanti tendean muter balik Bangka. Sekarang yang lagi in apa ya? Ini ya, apa namanya? Slot ya. Seru juga tuh emang slot tuh kalau dibahas ya, karena jujur sih gue pernah main juga, pernah punya akun juga, pernah depo juga. Walaupun gue deponya nggak depo kelas kakap yang puluhan juta, enggak, tapi gue pernah ngerasain apa namanya, aura atau apa namanya, vibes-nya untuk ada di meja slot itu atau di dalam aplikasi game slot itu. Gue pernah ngerasain gitu. Memang addicted banget sih, nyandu banget sih itu, gila sih. Jadi ketika lo udah menang, ketagihan untuk berpikir menang terus, dan kalah pun lo ketagihan untuk bisa membalas kekalahan lo gitu. Gokil sih. Jadi kalau teman-teman di sini yang masih main slot ya, gue sih mau ngelarang juga terserah lah ya. Tapi saran gue sih berhenti aja kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa jangan depo akap deh, karena makin gede depo lu tuh sebenarnya makin inceran bandar. Kayak lu depo 100.000 naik ke 200.000, itu sebenarnya dalam hitungan Excel atau hitungan matematika investasi juga kan udah untung sebenarnya. Cuman kan kadang manusia tamak tuh,
bisa kali jadi 500.000 kalah ya, jadi nol. Nah tapi kalau udah depo 10 juta 12 udah pasti, wah ngeri sih, udah pasti kegures sih itu. Ini kalau gua lurus macet ya, dengerin aja, bacain aja deh. Sini nanti tembus biasalah trek gua biasa ya, jalan balik gua lewat Bangka, Kemang, sekitarnya situ lah. Tadi gua pengen ngopi dulu tapi udah jam 8, jadi telat besok pagi aja. Oke, harusnya sih Mampang juga nggak terlalu macet ya, tapi nggak tahu juga sih tuh udah jam segini. Tapi nggak, cari aman aja, kita jalur tikus aja. Nah gitu sih, back to slot ya kan. Jadi kalau lu sebagai hiburan bukan sebagai mata pencaharian, dan lu bisa jaga emosi lu ya kan, bisa jaga nafsu lu, sama aja. Seru-seruan aja mau apa. Walaupun judi sebenarnya nggak boleh ya, tapi kalau lu penasaran, depo 50.000 naik jadi 150.000, ya tarik lah. Itu lu ngalah-ngalahin deposito anjir, hasil investasinya. Kalau lu dari 50.000 berharap jadi 2 juta, lu kebanyakan nonton YouTube, akun bandar nggak ada anjir. Kalau user biasa mah ada pasti 50.000 jadi 2 juta bisa sih, mungkin 6 jam lah lu di game slot itu dengan berbagai game ya, lu gonta-ganti game, naik turun saldo. Tapi kan capek ya. Kalau di YouTube kan kadang 15 menit naik jadi 2 juta dari 50.000, gue tai lah itu. Ya kalau bisa dihindarin, kalau nggak bisa ya kayak gitu. Misalkan lo di ATM BCA lo ada 40.000 gitu kan, nggak bisa ditarik tunai juga tuh. Ya coba aja masukin, siapa tahu naik cepet atau naik 150.000, saldonya ya tarik baru. Habis itu beli rokok ya kan, atau beliin apalah itu barang gitu, misalkan kuota ya atau apa gitu. Tapi kalau niatnya udah jadi mata pencaharian,